3,5 tahun yang lalu, tanggal 30 November 2022, sebuah produk diluncurkan diam-diam tanpa marketing. Dalam 5 hari, dia dapat 1 juta user. Dan dalam 2 bulan, dia dapat 100 juta user. Dan sekarang, tepatnya di bulan Maret 2026 ya, angkanya itu jadi 900 juta user setiap minggu. Jadi ada hampir 1 miliar orang aktif. Revenue-nya pun naik drastis ya, sampai ke 25 miliar dolar. Dan tools ini namanya tuh gak banget gitu ya, namanya tuh adalah ChatGPT. Nah, menariknya, sejak saat ChatGPT muncul, banyak lah ya orang yang menggambarkan bahwa wah akan kiamat nih dunia kerja segala macem. Dan memang bener aja, setelah ChatGPT muncul, setelah 3 tahun, 2 tahun, banyak company yang melay-off orang-orang di bawahnya. Contohnya ya, salah satu perusahaan Swedia, ini perusahaan besar, dia mem-PHK 700 karyawan customer service-nya. Nah, CEO dari perusahaan tersebut itu ngomong terbuka di media bahwa AI seperti ChatGPT dan lain-lain itu udah ngehandle 2 dari 3 chat customer di bulan pertama doang. Mereka ngurangin pekerjanya tuh sampai 40% lewat pemecatan, dan mereka nggak nge-hire orang lagi, cuma nge-hire AI. Menariknya, setelah mereka nge-layoff orang, mereka nge-rehire customer service mereka lagi. Karena ternyata pakai AI doang itu bikin CS jadi kualitasnya turun. Jadi customer nggak happy, customer satisfaction-nya turun. Nah, terus di sini pasti mulai banyak nih lu yang anti AI nih ya, yang suka protes, wah thumbnail pakai AI segala macem. Tuh kan, AI itu nggak bisa lo gantiin manusia. Well, nggak gitu ya mindsetnya. Kalau kita lihat sebenarnya PHK itu is real. PHK tuh beneran. Kayak contohnya Salesforce gitu ya, tahun 2025 dia nge-cut 4.000 posisi, sampai ada data yang nunjukin kalau di 2025 itu ada 100.000 lebih orang yang kena layoff. Bahkan kalau based on data, 45 CEO global itu ngumumin layoff dengan alasan apa? Ya betul, AI. Dan kebanyakan dari company ini sahamnya tuh naik guys, setelah mereka mem-PHK orang. Nah, kalau di Indonesia kita lihat datanya ternyata tidak semenakutkan itu ya. Mungkin karena kita suka telat 2-3 tahun, dan kalau kita telat 2-3 tahun mungkin 2027 itu bakal banyak yang di layoff ya. Atau malah 2026 gitu kalau kita lihat kondisi ekonomi dan pemerintahan sekarang dan dolar juga. Tapi yang jelas data nunjukin kalau di 2025 aja katanya di creative agency ada yang 60% karyawannya tuh kena layoff dan digantiin sama AI. Bahkan Menteri Ekonomi Kreatif aja sampai ngomong kalau gelombang PHK ini memang sedang terjadi di industri kreatif. Nah, 3,5 tahun nih kita bakal evaluasi. Jadi ini bukan lagi pertanyaan kapan AI akan menggantikan manusia. Ini pertanyaannya adalah siapa sih yang udah digantiin, siapa yang dirugikan, dan siapa yang diuntungkan. Pertanyaan besar itu bakal gue diskusikan di video kali ini. Segimana sih dampaknya AI, dampaknya ChatGPT sampai sekarang, terutama kalau kita kaitkan ke pasar kerja Indonesia, especially di tahun 2026 in this economy. Welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Enjoy. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut.
Kalau kita lihat prediksi dari elit global lah, contohnya ini World Economic Forum, ada report yang sangat terkenal ini namanya Future of Jobs Report. Mereka tuh bilang kalau AI bakal ngegantiin 92 juta kerjaan. Bukan 92 juta orang, tapi 92 juta pekerjaan. Tapi di waktu yang sama, mereka juga bilang kalau AI itu bakal bikin 170 juta pekerjaan baru. Jadi positif ya guys. So, ini adalah opportunity buat lu. Tapi sekarang yang sedang ramai memang baru PHK-nya aja. Bahkan dari data tersebut 40% perusahaan global ya bilang mereka memang berencana atau malah sudah nge-cut orang untuk diganti sama AI. Kalau kita lihat data dari yang lain, McKinsey State of AI 2025, mereka bilang kalau 88% organisasi global tuh udah pakai AI. Ini naik 78% dari tahun sebelumnya. Dan potensi untuk meningkatkan produktivitas dari AI di sektor korporat itu bisa gede banget. Nah, kalau kita lihat penyedia AI saingannya ChatGPT ini namanya adalah Anthropic atau Cloud. Dari Anthropic Economic Index 2026, 35% percakapan itu dipakai buat tugas yang berkaitan dengan komputer alias ngoding. Dan ini memang meningkatkan produktivitas sekali seperti yang gue rasakan juga karena gue sekarang ngoding juga guys di 1%. Tapi ternyata tetap butuh manusia yang mengorkestrasi si pekerjaan AI ini. Dari semua interaksi itu, report dari Anthropic itu bilang kalau 50% masih AI ngebantu manusia kerja kok. Cuman 45% ya, itu adalah automation. Jadi udah full AI yang kerja tanpa manusia. Mayoritas sih masih augmentation, bukan automation. Nah, masalahnya adalah automation ini pelan-pelan naik. Jadi augmentation ini sama kayak lu pakai kalkulator. Ya tetap perlu lu kan yang ngetik kalkulatornya. Nah, masalahnya sekarang AI itu tidak seperti kalkulator. AI itu sudah menggantikan banyak posisi di banyak kerjaan. Jadi bukan hanya meningkatkan produktivitas tapi juga mensubstitusi pekerjaan manusia. Nah, menariknya adalah ini juga jadi kesempatan buat karyawan-karyawan muda. Karena ada studi dari Stanford dan MIT di mana mereka melakukan riset pada 5.000 agent customer service di perusahaan Fortune 500 dan hasilnya adalah karyawan-karyawan yang tua, yang boomer, yang milenial atas gitu ya, Gen X, itu produktivitasnya cuma naik 14% rata-rata. Yang junior, yang Gen Z nih, itu produktivitasnya naik 35%. Jadi kalau lu adalah mahasiswa dan lu adalah pekerja entry level, sekarang adalah saat yang tepat untuk belajar AI karena lu diuntungkan ternyata. Lu bahkan harusnya bisa naik jabatan lebih cepat daripada orang-orang yang tua. Nah, jadi bayangin kayak gini, kalau lu sekarang jago AI itu bisa ngehandle 50% pekerjaan lu. Jadi di bulan ketiga lu bekerja, kalau lu jago pakai AI, karena kerjaan lu cepet banget, lu bakal langsung dipromosikan jadi AI supervisor. Gajinya mungkin tetap masih UMR, kerjaan lu double, tapi produktivitas lu nambah. Akhirnya apa? Akhirnya lu bisa punya opsi untuk pindah company guys. Dan ketika pindah company, lu mungkin akan dapat gaji yang double. Jadi itu adalah jalan buat karyawan-karyawan muda yang pinter. Harusnya sih seperti itu. Bahkan kalau lu nggak mau pindah pun, mungkin di bulan ke-6 lu pakai AI dan lu jadi AI supervisor, perusahaan lebih mungkin untuk ngasih lu gaji tambahan dan lebih mungkin untuk melakukan reorganisasi atau restrukturisasi dari perusahaan tersebut. Ini bakal jadi ya pengalaman yang buruk tapi kalau lu nggak jago AI. Kenapa? Karena ketika restrukturisasi ada orang yang harus dipecat dan mungkin itu temen lu atau mungkin itu adalah lu yang lagi nonton sekarang. Tapi buat orang yang jago AI, mereka bakal naik dengan lebih cepat. Nah, kita balik lagi ke evaluasi ChatGPT. ChatGPT ini grow dari 1 juta user di 5 hari pertama ke ya sekarang udah 900 juta bahkan lebih. Dan yang lebih menarik lagi adalah kalau lu memang bisa nge-deploy AI sampai ke titik yang deep banget, lu bisa dapat salary yang rata-rata lebih besar karena salary AI engineer ini naik. Based on statistik, ternyata worker yang punya skill AI dapat gaji 56% lebih tinggi. So, sekarang jelas kalau kita mengevaluasi ChatGPT, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, pertanyaannya, yang dirugikan ini lebih banyak nggak sih dari yang diuntungkan? Well, jawabannya kita belum tahu ya, karena ini baru 3,5 tahun dari kemunculan ChatGPT dan puncaknya adalah 2026 ini. Tapi yang jelas, ada satu hal yang perlu lo tahu, bahwa AI ini dia ngehapus dan menghancurkan tangga karir lo. Kenapa gue bisa bilang bahwa AI itu menghapus tangga karir entry level, terutama buat lo yang baru masuk kerja? Karena perusahaan itu akan stop hiring kerjaan-kerjaan yang receh. AI itu memang menggantikan
manusia tapi tidak menggantikan manusia secara merata. AI itu hanya menggantikan orang-orang yang pemula, yang tidak punya pengalaman. Yang udah punya pengalaman, AI bikin mereka at least ya, yang udah tua nih 14% lebih produktif. Jadi efek career ladder-nya ini yang rusak ini tuh gede banget buat orang-orang yang baru masuk ke dunia kerja. Karena tugas-tugas yang dulu nih dilakukan oleh intern ya, yang dilakukan oleh entry level kayak misalnya nyatet meeting, terus juga ngedraft laporan atau nulis coding-coding bikin landing page gitu, itu udah bisa digantiin sama AI. Jadi jangan heran kalau lulusan kuliah itu bakal underemployed, jumlahnya tuh makin nambah karena lu tuh dianggap sebagai orang yang tidak berpengalaman dan tidak punya judgement yang oke untuk mengatur AI. Dan kerjaan yang dulu butuh degree sampai S1 kayak accounting dan sebagainya, itu sekarang nggak dibutuhkan lagi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini kesimpulannya? Jadi evaluasi 3,5 tahun ChatGPT bisa kita simpulkan dengan pertama, ternyata sekarang tuh orang masih menggunakan AI bukan untuk menggantikan pekerjaannya tapi untuk meningkatkan produktivitasnya. Augmentation lebih dominan dari automation. Tapi trennya itu kita bisa lihat secara jelas bahwa kedepannya trennya adalah ke automation untuk menggantikan manusia. At least sekarang ya belum sepenuhnya lah. Cuman kedepannya ya kita nggak tahu. Yang kedua yang terjadi adalah task replacement bukan job replacement. Jadi kerjaan tetap ada tapi tugas-tugas entry levelnya hilang. Nah jadi lu harus ya bikin banyak project sendiri sih kalau lu belum pernah masuk ke dunia kerja. Biar apa? Biar lu punya pengalaman. Karena kalau lu mengandalkan intern gitu ya, mungkin itu kayak udah nggak sedihargai itu ya di tahun-tahun ini. Lebih baik lu punya project ya lu intern juga of course, tapi better kalau lu punya project yang beneran real dan itu membuktikan kefasihan lu terhadap AI. Yang ketiga, kita juga bisa belajar bahwa ternyata banyak job baru yang muncul dan itu high level job dengan peningkatan gaji yang sangat signifikan. Ya kita lihatlah AI engineer tadi ya yang naik 56% lebih tinggi tahun per tahun. Yang awalnya 25% jadi 56%, mungkin tahun depan jadi 100% ya. Dan keempat, kita juga tahu bahwa ChatGPT ini bikin tangga karir jadi rusak. So, ya lu harus siap-siap karena lu bakal sangat gampang untuk diotomasi kalau lu nggak pinter. Yang kelima, situasi Indonesia sebenarnya masih sangat soft dari segi AI. Kayak kita nggak banyak ngeliat lah layoff karena AI. Tapi mungkin karena kita nggak mengumumkan aja ya. Cuman at least sekarang di tahun 2026, 2025, ya kita nggak banyak lah lihat berita soal AI. Ya mungkin karena tenaga kerja kita murah, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi akan ada, gue yakin, satu titik di mana kayaknya sih perusahaan bakal lebih milih AI ya daripada manusia. Karena apa? Karena banyak hari libur ya di Indonesia. Manusia butuh libur, terus butuh cuti, nanti sakit segala macem. Kayaknya sih pebisnis kalau gue lihat ya bakal ada momennya di mana mereka akan gue mending pakai AI. Lagi banyak masalah hidup, mau cerita ke orang terdekat, tapi respon keluarga dan teman gak suportif. Akhirnya malah bingung harus ngapain. Kalau udah kayak gitu, mungkin sekarang saatnya untuk pergi ke profesional. Salah satunya lewat life coaching 1%. Bisa bantu kamu untuk mencari tahu akar masalahnya, serta langkah-langkah untuk proses pengembangan kamu ke depannya. Mulai 150.000, kamu sudah mendapatkan sesi konsultasi, tes psikologi, dan worksheet. Jadwalkan sekarang, klik link di bawah ini atau link di deskripsi. Nah, jadi sekarang tuh pertanyaannya adalah yang harus lo tanya ya, itu bukan apakah kerjaan gue bakal ke-replace, karena udah ke-replace kok perlahan-lahan gitu ya. Nah, sekarang yang harus lo tanyakan ke diri lo sendiri, posisi lo tuh sekarang di mana? Apakah lo tipe yang bakal gampang tergantikan, bakal gampang dibuang oleh perusahaan, atau lo adalah orang yang bisa meningkatkan produktivitas gila-gilaan pakai AI? Karena itu yang akan menentukan nanti gaji lo seberapa tinggi. Yang jelas ya banyak lah ya ternyata hal yang bisa kita dapat dari mengevaluasi penggunaan AI ini setelah 3,5 tahun, dan efeknya juga gila-gilaan. Bahkan pemerintah US juga sekarang lagi fokus banget ke AI. Yang paling penting adalah lu harus belajar AI, lu juga harus punya pengalaman. Jadi kalau gua bisa ngasih tips ke lu, ini adalah 4 tips yang bisa lu lakuin. Pertama, jadiin AI itu adalah skill basic, bukan bisa ngechat GPT gitu terus itu jadi bonus point gitu, enggak. Karena sekarang semua orang udah bisa pakai AI. Malah lu harus upgrade tuh AI-nya dari chat base ke agentic usage, ke programming usage, dan lain-lain. Yang kedua adalah lu harus jago bukan hanya di AI, tapi di skill yang AI itu masih belum jago, terutama soal verifikasi dan judgment ya. Jadi karena AI itu sering halusinasi dan salah, maka lu harus jago memverifikasi data yang ditaruh sama AI. Yang ketiga adalah lu harus jago sekarang di banyak hal. Jadi ada istilah namanya T-shaped skill. Jadi lu punya satu expertise yang dalam, tapi lu bisa jago yang lain juga. Jadi misalnya lu ada di digital marketing, lu mungkin jago banget di konten, tapi lu juga harus tahu desain, lu harus tahu
ads segala macam. Jadi biar lu jadi expert generalis. Yang keempat, untuk belajar jangan di outsource semua ke AI, karena lagi-lagi ternyata manusia tetap dibutuhkan karena pengalamannya dan judgementnya, at least di masa sekarang. Aturan yang bisa lo apply sih sebenarnya kayak gini ya 70% kerjaan lu bisa lu bantu pakai AI, tapi 20% pekerjaan lu jangan pernah diganti sama AI. Jangan semuanya lah lu outsource ke AI, karena mungkin bisa bikin otak lu jadi tumpul. Nah 10% waktu lu, jadi 70-20 ya kan tadi, 10% nya adalah untuk explore tools baru dan update ke dunia terkini soal AI. Karena apa? Karena sekarang tuh update AI udah ada tiap seminggu sekali atau malah sehari sekali. Jadi kalau lu nggak update, lu bakal ketinggalan dengan cepet. Oke, mungkin itu tips dan hal yang bisa gua rangkum selama 3,5 tahun menggunakan ChatGPT dan berbagai AI. Yang gua bisa doakan adalah semoga lu semua bukan tipe orang yang bakal digantikan sama AI. Gua berharap semoga lu malah adalah tipe orang yang akhirnya bisa mendapatkan gaji lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih mantap karena AI. Thanks for watching, gue Evan 1%. Well, thanks.